segera akan dimulai. Sebelumnya akan kami sampaikan urut-urutan acara di dalam acara peresmian Gereja Katolik Kristus Raja pagi ini. Segera setelah Bapak Bupati dan rombongan masuk ke ruang upacara, diawali dengan paduan suara mudi Gasan Inigo, dilanjutkan dengan doa pembukaan. Diteruskan dengan laporan Ketua Panitia Peresmian Gereja Kristus Raja dan laporan Ketua Panitia Pembangunan Gereja Kristus Raja. Sambutan diharapkan dari Dewan Paroki San Inigo Dirjo Diburan. Berikutnya sambutan dari Pastor Paroki San Inigo Dirjo Diburan. Kemudian dimohon berkenan sambutan Uskup Agung Semarang dan sambutan dari Duta Besar Tahta Suci Vatikan. Dan akhirnya sambutan dari Bapak Bupati Kepala Daerah Tingkat 2 Kabupaten Sukoharjo yang dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti dan pengundian pita oleh beliau Bapak Bupati Kepala Daerah Tingkat 2 Kabupaten Sukoharjo. Segera setelah penyerahan kunci gereja dari panitia kepada uskup, dilanjutkan dengan kunjungan keliling. Demikian tamu undangan yang kami hormati, susunan acara peresmian Gereja Katolik Kristus Raja Solo Baru Kabupaten Sukoharjo hari ini, Minggu 23 November 1997. Hadirin yang terhormat, berikutnya Bapak Bupati Kepala Daerah Tingkat 2 Kabupaten Sukoharjo beserta rombongan dan Monsinyur Ignatius Suharyo berkenan memasuki tempat upacara. Yang kami hormati Bapak Bupati Kepala Daerah Tingkat 2 Kabupaten Sukoharjo, yang kami hormati Ketua DPRD Daerah Tingkat 2 Kabupaten Sukoharjo, yang mulia Duta Besar Tahta Suci Vatikan atau yang mewakili, yang kami hormati Uskup Agung Semarang, para romo, suster dan undangan yang berbahagia. Selamat pagi dan selamat datang pada acara peresmian Gereja Katolik Kristus Raja Solo Baru Kabupaten Sukoharjo hari ini Minggu 23 November 1997. Acara dibuka dengan paduan suara Mudika San Inigo yang akan mempersembahkan doa anak negeri.
Dilanjutkan dengan doa pembukaan oleh Ketua Seksi Liturgi Bapak Ignatius Sumarno, HP. Yang kami hormati Bapak Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Sukoharjo dan tamu undangan yang berbahagia, perkenankan kami membuka dengan doa menurut agama kami. Kami mohon untuk berdiri. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha murah, pada pagi yang cerah ini, hamba-hambamu berkumpul untuk bersyukur dan memuji nama-Mu atas karunia-Mu yang besar berupa hidup damai, aman, tenteram di negeri kami tercinta ini. Lebih-lebih atas penyertaan-Mu dalam membangun gereja-Mu ini, sehingga dapat diresmikan, diberkati, dan dipakai untuk meningkatkan ketakwaan umat-Mu. Kami pun bersyukur karena kehadiran Bapak Bupati, Bapak-Bapak Muspida, Ketua Wakil Rakyat, pejabat pemerintah Kabupaten Sukoharjo, dan Gembala kami, Uskup Agung Semarang, para romo dan seluruh umat-Mu. Limpahkanlah kepada para pemimpin kami kekuatan, ketabahan, dan kebijaksanaan, semoga dapat menunaikan tugas dan pengabdian kepada Tuhan, negara, dan masyarakat, membawa kemakmuran, keadilan, dan kebahagiaan, serta jalan kebenaran. Ya Allah Bapa yang Maha Rahim, sertailah kami dalam acara peresmian dan pemberkatan gereja-Mu ini, sehingga dapat berlangsung dengan lancar, tertib, dan aman. Kami mohon berkat dan rahmat-Mu untuk para petugas, panitia, dan siapapun yang membantu kami dalam acara ini. Semoga mereka mampu melaksanakan tugasnya dan memperoleh makna serta kebahagiaan dalam hidupnya. Pada pagi yang indah ini, kami pun ingin melantunkan kerinduan umat-Mu untuk mempunyai tempat ibadah yang layak di kawasan ini melalui Mazmur 63. Ya Allah, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatan-Mu dan kemuliaan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku memuji Engkau seumur hidupku. Amin. Terima kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mohon untuk doa. Bapak Ibu yang kami hormati, berikutnya ikutilah laporan Ketua Panitia Peresmian Gereja Kristus Raja kepada yang terhormat Bapak Hendrikus Junanto Hutomo. Yang kami hormati Bapak Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Sukoharjo, Bapak-Bapak Muspida, Bapak Ketua DPRD tingkat 2, Bapak Kepala Kantor Departemen Agama Sukoharjo, Bapak-Bapak Muspika Kecamatan Grogol, Bapak Kepala Desa Langenharjo.
Yang kami hormati Bapak Uskup Agung Semarang, Romo Paroki San Inigo, Dewan Paroki San Inigo, para rohaniawan dan rohaniwati, dan saudara-saudara yang mengasihi dikasihi Tuhan. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang pada acara peresmian dan pemberkatan Gereja Katolik Kristus Raja Solo Baru, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Pada hari ini, 23 November 1997, tepat pada Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam bagi umat Katolik, merupakan hari yang bersejarah khusus untuk umat Katolik di kawasan Solo Baru dan sekitarnya. Hari ini, gedung gereja yang didambakan seluruh umat dapat diresmikan dan diberkati. Kami dan seluruh umat yang hadir di sini mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas berkat dan anugerahnya serta pernyataannya dalam pembangunan tempat ibadah yang peletakan batu pertamanya dilakukan pada 10 Januari 1994. Demikian hendaknya kita senantiasa memuji namanya dan bersujud di hadapannya atas berkat yang berlimpah berupa kesehatan, kebahagiaan, dan pagi yang cerah ini, sehingga kita dapat hadir di gereja ini untuk bersyukur dalam peresmian dan pemberkatan gereja kami. Terlaksananya peresmian ini dan pemberkatan Gereja Katolik Kristus Raja ini adalah berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, perkenankan kami atas nama panitia dan seluruh umat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Kepala Daerah Tingkat 2 Sukoharjo, yaitu Bapak Insinyur Tejo Suminto, atas kehadiran di gereja ini. Kami mohon Bapak berkenan memberikan sambutan dan penandatangan prasasti berdirinya Gereja Katolik Kristus Raja. Kami berterima kasih kepada Bapak Muspida, Ketua DPRD 2, Kepala Kantor Departemen Agama Sukoharjo, Bapak Muspika Grogol, dan Bapak Lurah Langenharjo yang hadir menyaksikan acara peresmian ini. Selanjutnya, kami sangat berbahagia atas kehadiran Bapak Uskup Agung Semarang, Monsinyur Ignatius Suharyo, yang kami mohon untuk memberkati gereja yang berlindung pada nama Kristus Raja, bersama para romo paroki dan seluruh umat Katolik yang hadir di sini. Para romo, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang bahagia, dalam membangun gedung Gereja Kristus Raja ini, panitia pembangunan dan seluruh umat Katolik yang terlibat tentu mengalami banyak suka dan duka, manis dan pahit. Ada banyak pengalaman yang menggores di hati, misalnya dalam pencarian dana yang dihimpun dari umat dan pengerjaan bangunan yang dikerjakan sendiri oleh umat. Kami berusaha untuk merefleksikan semua pengalaman itu dalam sebuah buku kenangan pembangunan Gereja Katolik Kristus Raja yang ditulis sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam proses pembangunan. Buku itu diterbitkan untuk kalangan sendiri dan diharapkan dapat bermanfaat. Dalam persiapan dan penyelenggaraan peresmian ini, tentu banyak terjadi kekurangan dan kesalahan. Perkenankanlah kami atas nama panitia peresmian mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Kami tidak bisa menjamu dan membalas segala kebaikan Bapak, Ibu, Romo, Suster, dan saudara sekalian. Akhirnya, tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada segenap penyumbang, segenap anggota panitia, dan siapa saja yang ikut mendukung acara peresmian ini. Semoga Tuhan membalasnya dengan rahmat yang berlimpahan. Semoga dengan diresmikan dan diberkatinya Gereja Kristus Raja ini dapat menjadi sarana untuk bertumbuh kembangnya umat Katolik di kawasan Solo Baru dan sekitar dalam memasuki tahun 2000 yang oleh Bapak Suci Yohanes Paulus II ditetapkan sebagai tahun Jubileum Agung, tahun kegembiraan, pujian dan syukur. Hadirnya Gereja Katolik sebagai gereja umat Allah bisa membawa tanda persaudaraan umat beriman. Terima kasih. Berikutnya laporan Ketua Panitia Pembangunan Gereja Kristus Raja yang terhormat Bapak C.H. Hari Purwadi.
Salam damai dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang kami hormati Bapak Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Kabupaten Sukoharjo beserta Bapak Muspida dan rombongan dari Kabupaten Sukoharjo, Bapak Uskup Monsinyur Ignatius Suharyo, Bapak-bapak Muspika Kecamatan Grogol, Bapak-bapak pejabat dari Kelurahan Langenharjo, Romo Paroki, Romo-romo, Suster, Dewan Paroki San Inigo, Dirjo Dipuran, serta seluruh umat dan undangan, serta para donatur sekalian yang berbahagia. Pada pagi hari ini, patutlah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita sekalian bersama-sama dapat hadir di sini dalam rangka peresmian Gereja Katolik Kristus Raja yang sebentar lagi akan diresmikan. Pada kesempatan ini, perkenankanlah kami, Panitia Pembangunan, menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih kepada Bapak Bupati Kepala Daerah dan juga kepada Bapak Uskup yang pada pagi hari ini berkenan hadir dan meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya pada acara pagi hari ini. Oleh karena itu, marilah kita, umat Katolik di wilayah ini, sebagai rasa terima kasih dan rasa bangga kepada pimpinan-pimpinan kami, pimpinan kita, mohon tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Bupati dan Monsinyur. Terima kasih. Selanjutnya, kami juga menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah memberikan bantuan secara moral maupun material hingga selesainya pembangunan Gereja Kristus Raja ini. Terima kasih ini kami sampaikan kepada yang pertama, Keuskupan Agung Semarang, kemudian kepada Pemda Sukoharjo dan segenap jajarannya, Romo Paroki, Dewan Paroki San Inigo, para donatur dan pendukung acara-acara dalam rangka pengumpulan dana, kepada PT PSP dan segenap umat yang tidak dapat kami sebut satu persatu, serta rekan-rekan panitia, dan khususnya juga kepada Toko Asri yang selama pembangunan gereja ini sebagai sekretariat dalam mengendalikan kegiatan-kegiatan pembangunan. Bapak dan Ibu sekalian, dapat kami laporkan bahwa pembangunan ini memakan waktu kurang lebih 5 tahun sejak panitia dibentuk dan diresmikan pada acara Natalan di wilayah ini. 1 tahun panitia mengadakan persiapan-persiapan dan kemudian 4 tahun panitia melaksanakan pembangunan. Pembangunan gereja ini menghabiskan biaya sampai dengan 25 Oktober 97 sebesar Rp750.116.075. Dan apabila kita simak dalam buku kenangan yang telah dicetak dan Bapak dan Ibu sekalian dapat baca, masih terdapat anggaran yang masih dalam pekerjaan kurang lebih 32 juta. Pada kesempatan ini, kami laporkan bahwa panitia telah menyelesaikan seluruh pembayaran dari Rp750.116.075 tersebut. Kami ucapkan terima kasih kepada panitia peresmian yang telah bersusah payah menyiapkan acara ini dan kita sekalian cukup puas. Semoga Tuhan memberkati panitia peresmian. Selanjutnya kami mengulangi sekali lagi permohonan dari panitia peresmian, memohon kepada Bapak Bupati dan kepada Bapak Uskup untuk berkenan memberikan sambutan serta menandatangani prasasti dengan diresmikannya Gereja Kristus Raja ini. Akhirnya, apabila ada kesalahan-kesalahan yang kami perbuat dalam sambutan ini dan juga kami secara pribadi yang tidak secara terus-menerus dapat mengabdikan diri di panitia ini, kami mohon yang sebesar-besarnya dan
waktu kami kembalikan kepada protokol. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, kita masuki sambutan Dewan Paroki San Inigo Dirjo Dipuran yang terhormat Bapak Aloysius Wasino. Bapak Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Sukoharjo yang kami hormati, Muspika Kabupaten Sukoharjo yang kami hormati beserta stafnya, Monsinyur Suharyo Uskup Agung Semarang yang kami hormati, Romo Paroki dan para romo sekalian, para tamu undangan yang kami hormati pula. Perkenankanlah pada kesempatan yang berbahagia ini, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur dan terima kasih kehadirat Tuhan yang Maha Murah atas segala limpahan berkat-Nya. Kita sekalian bersyukur atas bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin warganya untuk mengembangkan kehidupan beragama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Gereja Kristus Raja merupakan salah satu sarana untuk membina dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam mengisi kemerdekaan, menghadapi era modernisasi dan globalisasi, telah berdiri dengan megah atas prakarsa dan bantuan dari segala pihak, perjuangan yang gigih dan tanpa mengenal lelah atas berkat Tuhan semata. Selanjutnya kita sadari bersama bahwa pembangunan gereja ini masih berlanjut sesuai dengan perkembangan umat, terlebih-lebih dalam segi pelestarian, pemeliharaan, dan perawatan. Maka perlu ditumbuhkan rasa melu handarbeni, peran aktif segenap umat, baik pikiran, tenaga maupun materi yang terus-menerus, sehingga keberadaan gereja bukan hanya bangunan gerejanya saja, namun sungguh umat Allah yang ada di sini bermakna dan bermanfaat dalam kehidupan masyarakat sekitar. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Amsal bab 21 ayat 21. Selamat dan terima kasih untuk semuanya. Ad maiorem Dei gloriam, nama Tuhan sajalah yang makin ditinggikan. Sekian, terima kasih. Dilanjutkan dengan sambutan Pastor Paroki San Inigo Dirjo Dipuran yang terhormat Romo Ignatius Giono Wazono. Bapak Bupati yang kami hormati, Bapak Uskup Agung Monsinyur Ignatius Suharyo yang kami hormati, Bapak-bapak dari instansi pemerintahan, Bapak Ibu dan saudara-saudari undangan, para romo, para suster dan seluruh umat Kristus Raja dan Paroki Dirjo Dipuran yang kami cintai. Marilah pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Tuhan, Raja semesta alam, yang telah mengumpulkan kita semua pada pagi yang cerah ini.
Kita bersyukur atas rahmat yang kita terima dalam seluruh kehidupan kita, terutama secara konkret fasilitas gereja Kristus Raja ini. Gereja Kristus Raja ini merupakan hasil dari jerih payah, perjuangan, kegotong royongan dari segala pihak. Dari umat Kristus Raja, paroki Dirjo Tiburan, tapi juga para saudara-saudari yang mengorbankan, menyumbangkan tenaga, material, finansial, dan segalanya. Pertama, pada kesempatan ini kami mengucapkan syukur yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati yang kami hormati, yang berkenan hadir, sebab lewat perhatian, dukungan, kehadiran Bapak Bupati, sungguh-sungguh kami umat, warga masyarakat Langenharjo, Kabupaten Sukoharjo merasakan sapaan, merasakan perhatian, merasakan dukungan, merasakan kebapaan dari Bapak Bupati. Oleh karena itu kami atas nama umat Katolik Kristus Raja dan Paroki San Inigo Dirjo Tiburan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Uskup Agung Monsinyur Ignatius Suharyo. Kami atas nama umat Katolik Kristus Raja dan Paroki San Inigo Dirjo Tiburan dalam kesatuannya mengucapkan selamat datang, selamat bertemu untuk pertama kalinya dengan umat di Kristus Raja dan di Paroki Dirjo Tiburan. Terima kasih telah berkenan meluangkan waktu untuk bersama Bapak Bupati meresmikan Gereja Kristus Raja ini dan untuk memberkatinya bersama dengan umat dalam perayaan Ekaristi nanti. Ucapan terima kasih kepada semua yang ikut terlibat dalam pembangunan Gereja Kristus Raja. Kami aturkan secara khusus kepada romo-romo yang mendampingi sejak awal sampai selesai tahap pertama. Kami ucapkan terima kasih khususnya kepada Romo Hardianto yang juga hadir di tengah-tengah kami ini. Kepada Romo Wahadi, Romo Eko yang nanti juga akan hadir dalam perayaan Ekaristi. Mungkin pagi hari ini belum karena kesibukan-kesibukan, tapi beliau akan hadir bersama dalam Ekaristi. Dan kepada romo-romo yang lain yang telah pernah bekerja di Paroki Dirjo Tiburan dan juga yang sedang dan masih bertugas mendampingi umat di Kristus Raja dan di Tiburan pada kali ini. Saya terus terang tinggal menerima hasilnya. Tidak ikut jerih payah karena saya baru 2 bulan. Tetapi hanya ikut memetik buahnya. Maka saya secara pribadi juga mengucapkan syukur kepada Tuhan dan kepada saudara-saudara sekalian. Maka dengan ini kepada para penderma, para donatir, kepada seluruh yang terlibat, kami atas nama umat Katolik Kristus Raja di Paroki San Inigo Dirjo Tiburan mengucapkan terima kasih. Kepada seluruh umat Kristus Raja di Paroki Dirjo Tiburan, marilah kita meneruskan dengan semangat perjuangan, pengorbanan, kegotong royongan, persaudaraan. Kita meneruskan pembangunan, lebih-lebih gereja non-fisik. Gereja yang merupakan paguyuban kaum beriman.
Gereja yang merupakan persaudaraan umat Allah. Agar kita bisa dan mampu untuk menunaikan misi yang diserahkan kepada kita oleh Kristus, Sang Raja semesta alam, yaitu membangun suatu komunitas yang didasari suasana kasih, persaudaraan, keadilan, dan kebenaran. Kita ingin bersama warga masyarakat yang lain untuk menjadi warga masyarakat dan warga negara Indonesia 100% Katolik, 100% warga negara Indonesia yang baik. Inilah pedoman kita. Marilah dengan peristiwa pagi hari ini kita bersama maju meneruskan misi dan tugas kita untuk menghadirkan suasana yang muncul dibarengi oleh persaudaraan, kasih, dan kebenaran. Demikianlah beberapa ungkapan kami. Selanjutnya kami mengucapkan selamat dan marilah kita berjalan maju terus. Kami mohon kalau ada kata-kata ataupun sikap yang mungkin kurang enak, kami minta maaf. Sekian dan terima kasih. Bapak, Ibu, dan tamu undangan, berikutnya sambutan Uskup Agung Semarang yang kami hormati dan kami banggakan, Monsinyur Ignatius Suharyo. Bapak Bupati yang saya hormati, Bapak-bapak dari instansi pemerintah baik sipil maupun militer yang kami hormati, dan umat Katolik sekalian yang kami cintai. Sebagai atas nama umat Katolik di Keuskupan Agung Semarang, saya ingin mengucapkan selamat provisiat yang setulus-tulusnya atas selesainya pembangunan gereja Kristus Raja di Kabupaten Sukoharjo ini. Syukur kepada Tuhan dan terima kasih kepada begitu banyak pihak, para romo yang mendampingi, panitia yang bekerja keras, para penderma, dan siapa saja yang ikut berperan serta di dalam pembangunan gedung gereja ini. Atas nama gereja saya menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jerih payah dan usaha ini. Saya membalik-balik buku kenangan yang dibagikan. Saya membaca bahwa nama pelindung Kristus Raja itu dipilih dengan pertimbangan yang sangat matang, supaya Kristus sungguh-sungguh menjadi Raja di dalam keluarga-keluarga, khususnya umat Katolik yang tinggal di sekitar gereja ini. Dan kita semua tahu sebagai umat Kristiani bahwa Kristus adalah Raja, tetapi tahtanya tidak singgasana. Tahtanya adalah salib. Kristus adalah Raja kebenaran dan Raja kasih. Dan saya boleh berharap bersama dengan gereja seluruh Indonesia, khususnya gereja Keuskupan Agung Semarang, semoga umat Kristiani, umat Katolik yang berlindung di bawah naungan Kristus Sang Raja ikut mengembangkan yang kita sebut kebudayaan kasih, bukan kebudayaan kekerasan. Mengembangkan kebudayaan kebenaran dan bukan kebudayaan kepalsuan. Saya yakin kalau seluruh umat berusaha ke arah itu, lalu harapan dan cita-cita yang dirumuskan di dalam pemilihan nama pelindung
Sang Kristus Raja sungguh-sungguh dapat menjadi kenyataan. Semoga Tuhan memberikan berkat kepada seluruh umat Kristiani, khususnya di sekitar gereja ini, keluarga-keluarga dan komunitas religius di wilayah ini, demikian juga kepada seluruh masyarakat, karena kita percaya bahwa Tuhan mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan siapapun. Semoga hadirnya gereja di tempat ini menjadi tanda bahwa kita ingin hadir pula, bukan sekedar hadir diam, tetapi hadir sebagai warga negara yang dengan inspirasi iman Kristiani ikut bersama-sama membangun masyarakat. Terima kasih. Seterusnya sambutan Duta Besar Tata Suci Vatikan yang dalam hal ini akan dibacakan oleh Romo Antonius Supariono, PR. Bapak Bupati bersama dengan Bapak-Bapak Muspida tingkat 2 Kabupaten Sukoharjo atau yang mewakili, Bapak Kepala Departemen Agama Kabupaten Sukoharjo, Bapak-Bapak dari BKGS yang hadir di sini, Bapak Uskup Agung Semarang bersama Romo Vikep, para Romo, para Suster, dan semua tamu undangan serta umat Katolik Paroki San Inigo Tirjo Dipuran yang terkasih. Saya akan membacakan sambutan dari Duta Besar Vatikan. Kedutaan Besar Takhta Suci Vatikan, Jakarta, 8 November 1997. Kepada umat Katolik Gereja Kristus Raja Solo Baru, bersama Uskup Agung Semarang, pastor paroki dan seluruh umat Katolik, saya ikut bergembira atas diberkatinya gereja baru Kristus Raja di Solo Baru. Puji Tuhan atas kebaikannya dan atas berkatnya, dan pula karena Tuhan telah menggoreskan di dalam lubuk hati sanubari umatnya kemauan baik serta semangat bekerja sama dalam merealisasikan proyek yang indah ini. Gereja baru ini merupakan kemuliaan Allah dan sekaligus adalah rumah suci Anda, karena dengan segala macam cara Anda menyumbang pembangunan ini, dan ini merupakan sumbangan pula yang membuat Anda sekalian keluarga kudus. Di dalam suatu bangunan terdapat batu-batu besar dan batu-batu yang kecil, tetapi semuanya penting untuk kekuatan bangunan itu. Maka dalam usaha memperbarui serta membuat kuat jemaat Anda, semestinya tidak seorang pun menganggap dirinya tak berguna. Tak seorang pun begitu kaya sehingga tak perlu menerima sesuatu dari orang lain. Tak seorang pun begitu miskin sehingga tidak dapat menyumbangkan sesuatu. Doa Anda, contoh baik Anda dalam kehidupan pribadi, keluarga, serta dalam profesi Anda, kesetiaan Anda kepada Tuhan Yesus dan kepada gerejanya, semangat pelayanan Anda kepada mereka yang membutuhkan pelayanan rohani, moral, dan materi, sikap hormat Anda, penerimaan serta kerjasama Anda dengan pribadi-pribadi dari agama lain dan sebagainya.
Gereja baru ini mengingatkan Anda akan kehadiran sakramental Yesus Kristus di antara kalian, pusat dan jemaat Anda, imam agung Anda, guru Anda, dan gembala baik Anda. Dia adalah sumber dari kehidupan baru dan yang senantiasa diperbarui. Pembangunan dari perasaan atau niat baik di dalam hati, semen yang menyatukan keluarga Kristiani dan di dalam jemaat, penggerak dari aktivitas dan kreativitas dalam memajukan masyarakat sekitar. Semoga Allah memberkati jemaat Katolik yang diperbarui di sekitar gereja yang baru ini. Semoga Bunda Maria mengantar Anda sekalian menuju kepada Yesus. Uskup Agung Petrus Sambi, Duta Besar Vatikan. Terima kasih. Supaya tidak jatuh ini tadi. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Monsinyur Ignatius Suharyo, Bapak Uskup Agung Semarang, rekan-rekan Muspida, rekan-rekan Muspika, para romo, para suster, dan ibu bapak seluruhnya umat Kristiani yang berbahagia. Pertama saya mohon maaf dulu karena datang terlambat 10 menit. Tadi pagi berangkat dari rumah di Semarang jam 6. Ternyata sampai di sini masih lewat, mestinya 2 jam persis ya. Tapi ternyata ada hitungan di luar yang tidak dapat dihitung 10 menit tadi. Saya mohon maaf, walau 10 menit namanya tetap terlambat ya. Dalam kesempatan ini ibu bapak seluruhnya ada di wilayah Magelang. Kita ada di desa Madikondo, Gedangan, dan Langenarjo, disingkat Magelang ya. Karena kawasan ini ada di desa Magelang ya, Madikondo, Gedangan, dan Langenarjo. Pak Camatnya adalah Pak Camat Grogol dengan muspikanya. Sekaligus pertama saya sampaikan selamat datang di wilayah bumi Magelang yang ada di dalam bumi Sukoharjo. Sukoharjo adalah diberi nama oleh almarhum Sinuwun Pakubono II. Maksudnya artinya adalah bumi Kang Asesuko Karaharjan, atau bumi yang memberi kemakmuran dan kesejahteraan. Baik kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin secara keseluruhan. Kami atau kita semua boleh bangga, amat bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa kita hidup di dalam suasana peduli dan kebersamaan yang tinggi, walau berbagai-bagai tetapi tetap satu. Semangat ini ternyata diambil juga oleh bangsa lain. 2 hari yang lalu di dalam siaran MTV muncul seorang penyanyi yang menyanyikan lagu I'm Australian. Lagunya bagus sehingga saya cukup waktu untuk mencermati. Kalimat yang menarik di sana adalah kalimat kita. Kalimat kita yang disebut sebagai semboyan nasional, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Australia menyebutnya sebagai we are one but very. Kami satu tetapi beragam. Ternyata semangat ini sudah diambil oleh bangsa lain.
Dan sekarang saya ingin sedikit mohon waktu untuk menjelaskan lebih jauh apa yang sudah sama-sama kita ketahui. Jadi saya ingin menjelaskan yang Bapak Ibu sudah jauh lebih tahu dari saya, yaitu secara singkat bagaimana hidup yang berpancasila ini berkembang dengan baik. Sila pertama, menapa Pak? Lu kok malah takon? Sila pertama mengatur hubungan kita sebagai umat dengan Tuhan yang Maha Kuasa, dengan ketuhanan yang Maha Esa tadi. Bahwa yang esa tadi adalah sumber sekaligus muara. Bahwa yang esa tadi adalah pangkal tolak kita berpikir dan menuju, sekaligus memang lebih mudah sebagai sumber dan muara. Sila kedua, menapa Bu? Itu mengatur hubungan antara sesama umat, sebagai bangsa, sebagai keluarga, sebagai umat, sebagai perorangan. Sila yang ketiga adalah syarat mutlak tan kena ora. Saya singkat TKO. TKO itu tan kena ora. Persatuan Indonesia. Itu syarat mutlak. Sila yang keempat itu adalah cara berjuang bagaimana menyelenggarakan negara ini. Dan sila yang kelima adalah itulah tujuan nasional kita, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan saya mensitir dan mengambil butir-butir Pancasila tadi, mohon maaf ini bukan ceramah P4 pagi-pagi ya. Saya hanya ingin menekankan lebih jauh yang sudah kita lakukan bersama di dalam mengedepankan kepedulian dan kebersamaan yang sungguh membahagiakan. Saya ingin mengungkap kembali betapa bangganya hidup di Indonesia ini, karena bangsa lain mengambil dan belajar dari kita. Sehingga kita hari ini pun, pagi ini pun, kita semua dengan tulus ikhlas, dengan semangat tinggi mengikuti peresmian Gereja Katolik Kristus Raja yang kami bersyukur menurut keterangan panitia sampai sekarang sudah lunas pembangunannya. Tidak ada tagihan yang belum dibayar Pak ya. Sudah. Terima kasih. Dan saya juga berterima kasih, pasti panitia sudah mengambil untuk membangun gereja ini, mengambil barang dari sekitar ini juga. Entah itu batu, ukiran, ataukah boto, atau apa pasir dan lain-lain. Dan pasti juga tukangnya dari sekitar ini. Sehingga pada waktu proses pembangunan, panitia sudah menghidupi berapa orang saja di dalam penyelesaiannya yang memerlukan tukang, batu, dan lain-lain. Ini maaf ini bupatinya arsitek jadi malah itu yang diungkap gitu. Artinya apa? Kegiatan apapun yang kita selenggarakan pasti mempunyai dampak terhadap kita semua, termasuk bagi Bapak Ibu yang barangkali sekarang sempat hadir dari luar daerah. Nanti kalau pulang mohon jangan pulang dengan membawa duitnya, dibawa pulang belanjakan di Sukoharjo ya. Sehingga atas nama masyarakat sekaligus atas nama pemerintah daerah tingkat 2 Sukoharjo, kami sampaikan selamat dan terima kasih atas berhasilnya gereja ini dibangun, dan pada saat sebentar lagi akan kita resmikan bersama penggunaannya, pemanfaatannya, dan memakmurkannya sebagai rumah Tuhan. Terima kasih juga saya sampaikan pada panitia yang pasti sudah bantingan itu untuk membangun dan mewujudkan cita-cita ini. Tadi saya lapor pada Bapak Uskup Agung Semarang. Biasanya kalau kita punya gawe lalu mengumpulkan uang dari umat, rasanya susah sekali duit itu terkumpul. Dan begitu pekerjaan itu selesai, ternyata ada sisanya. Karena kita biasa dengan pekerjaan yang didukung oleh
saudara kita, rekan kita, seluruh anggota kelompok, dan dengan kesadaran bahwa ini uangnya orang banyak, maka menyelenggarakannya efektif dan efisien, hemat dan lain-lain, Pak. Terima kasih untuk itu. Semoga dengan terselesainya pembangunan Gereja Katolik Kristus Raja ini, keberadaannya dapat dirasakan oleh warga, meningkatkan kadar keimanan kita semua. Saya ingin maju ke sini lagi, bahwa tantangan masa depan yang sudah di depan mata kita, karena tahun 2000 sudah di depan pintu, pertama akan tergantung oleh kualitas keimanan dan penguasaan eptek bagi kita semua. Itu yang pertama. Yang kedua akan tergantung pada bagaimanakah kita menyelenggarakan kehidupan yang bertingkat tinggi di dalam profesionalismenya. Dan yang ketiga, dengan dasar keimanan dan penguasaan eptek serta profesionalisme yang tinggi, kita menyelenggarakan kehidupan berbangsa yang penuh dengan nuansa cinta tanah air. Dan semuanya berangkat dari keluarga, dikembangkan bersama keluarga, dan kembali kepada keluarga pula. Karenanya kita semua ingin mendapatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, termasuk manusia Sukoharjo, termasuk manusia Magelang, Madigondo, Gedangan, Langanharjo, yang kualitasnya tinggi, ya. Karena dengan demikian akan tercipta masyarakat yang utuh, yang mampu menyelesaikan sendiri seluruh persoalan pribadi, keluarga, kelompok maupun bangsa dengan peluang yang ada, sampai-sampai bisa juga bersaing dengan orang lain. Mohon maaf, kita akan bersaing dengan orang asing di negeri orang dan bersaing dengan orang asing di negeri sendiri, bahkan bersaing dengan orang yang pintar bahasa Jawa walaupun orang asing. Ini akan segera muncul. Sehingga dengan demikian saya percaya, kita semua berharap gereja ini akan mampu memberikan sumbangan pada tingkat sumber daya manusia yang utuh, yang penuh daya juang, yang mempunyai daya saing tinggi, dan dengan penuh harapan yakin bisa menyelesaikan seluruh persoalan yang kita hadapi. Terima kasih, selamat, dan sekali lagi selamat. Mohon tetap dengan dilanjutkan penandatanganan prasasti berbareng dengan uskup dan berkenan untuk mendampingi Bapak Jinanto Utomo dan Bapak Hari Perwadi serta para romo. Pak Tejo Suminto. Dengan diguntingnya pita ini, maka resmilah sudah Gereja Katolik Kristus Raja Solo Baru, Kabupaten Solo. Iya, Bapak yang terhormat, Bapak Bupati beserta Ibu, terima kasih. Tapi ada yang salah di gambar ini. Gambar ini lebih baik dari aslinya. Itu yang salah itu. Jadi gambarnya kok lebih, aslinya lebih kurang gitu. Boleh dites. Sayang tadi Bu Tejo ada acara lain juga yang bersamaan sehingga tidak bisa ikut di sini. Tapi matur nuwun, Pak. Ya,
Ya, sekali lagi janganlah kita nilai harganya, tapi kita nilai rasa cinta kasih keluarga Kristus Raja kepada yang terhormat Bapak Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Kabupaten Sukoharjo. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, dengan demikian selesai sudah peresmian Gereja Katolik Kristus Raja Solo Baru Kabupaten Sukoharjo hari ini Minggu tanggal 23 November 1997. Bapak Bupati Kepala Daerah tingkat 2 beserta rombongan berkenan meninggalkan tempat upacara.